Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini adalah tentang toharoh. Materi yang lalu adalah pengertian toharoh. Kalau yang kemarin kita sudah menjelaskan mengenai pengertian toharoh, dasar hukum toharoh, dan hikmah dari toharoh bersih suci, maka sekarang kita akan menjelaskan mengenai macam-macam alat bersuci, macam-macam alat toharoh. Kompetensi dasar. Pertama, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Yang kedua, mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nanti ini kita belajar mempraktekkan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, peserta didik mampu memahami tentang air, pembagian air dan kedudukannya dalam bersuci. Yang kedua, mengetahui benda-benda selain air untuk bersuci. Macam-macam alat bersuci. Ada dua alat untuk bersuci, yaitu benda cair, ini berupa air, dan kedua benda padat, yaitu alat-alat bersuci selain air. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang alat bersuci dengan benda cair, yaitu air. Tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Air itu dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada air suci yang menyucikan, yaitu tohirun mutohirun, yaitu air mutlak. Kedua, air suci tapi tidak menyucikan, ini air mustakmal. Yang ketiga, air mutanajis, air yang terkena benda najis. Selanjutnya yang keempat, air suci menyucikan tapi makruh penggunaannya. Ini macam-macam air. Yang pertama, air suci menyucikan. Artinya apa? Air ini suci, zatnya suci, murni, tidak bercampur dengan apapun, atau disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini ada 7. Pertama, air hujan, air sumber, mata air, air sumur, air sungai, air laut, air embun, air es atau salju. Nah, ini air mutlak. Air hujan misalnya, jika kalian di rumah tidak ada air, tiba-tiba turun hujan, kalian bisa menadahi air hujan tersebut dengan wadah dan kalian bisa gunakan untuk bersuci. Yang kedua, air sumber. Ini biasanya di pegunungan ada sumber mata air. Yang ketiga, air sumur. Ini di rumah kita semua mungkin sumbernya itu berasal dari sumur untuk masak, untuk bersuci, untuk mandi. Nah, ini air sumur. Keempat, ada air sungai, ada air laut. Air laut ini Rasulullah bersabda, air laut ini suci dan segala sesuatu yang ada di dalamnya juga suci. Contohnya ini Rasulullah bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Jadi airnya itu suci dan bangkai di laut itu juga suci. Misalnya bangkai ikan, bangkai apa tuh semuanya suci. Ada juga air embun. Kalian boleh menadai air embun, lalu kalian gunakan untuk bersuci. Yang ketujuh, air es atau air salju. Ini bukan air es teh ya, tapi air es seperti di kutub utara, kutub selatan, ada air salju. Ini air suci menyucikan. Airnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, ada air suci tapi tidak menyucikan. Airnya itu suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ini ada 3. Yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci.
sehingga merubah salah satu sifat air tersebut. Contohnya, sifat air tersebut adalah ada warna, rasa, bau. Warnanya bening, rasanya tawar dan tidak berbau. Itu sifat air. Jika sudah berubah 3 sifat ini, maka air tersebut sudah tidak menyucikan, bukan air mutlak lagi. Contohnya ini, air suci bercampur dengan benda suci. Contohnya air kopi. Air kopi ini asalnya air putih, air sumur, diberi kopi, dicampur dengan kopi menjadi air kopi. Ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak boleh berwudu dengan air kopi atau teh atau air susu. Selanjutnya, air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sedikit atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Misalnya kalian berwudu dalam air ember kan sedikit. Kalian berwudu dengan menggunakan air tersebut, langsung kalian masukkan tangan kalian dan air dari sisa wudu itu jatuh ke ember itu lagi. Maka air tersebut termasuk air mustakmal. Itu air yang sudah digunakan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, air suci dari tumbuhan maupun buah-buahan. Contohnya air kelapa, ini suci. Tapi kalian tidak boleh berwudu menggunakan air kelapa karena tidak menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Selanjutnya ada air mutanajis. Dari katanya kita sudah paham, mutanajis berarti air yang kejatuhan benda najis. Nah, ini ada 2 hukumnya. Yang pertama, air suci jumlah sedikit terkena najis, maka hukumnya tidak boleh untuk membersihkan najis maupun hadas karena airnya sedikit. Yang kedua, airnya suci tapi lebih dari 2 kula terkena najis dan salah satu dari ketiga sifat tidak berubah. Warnanya tidak berubah, rasa, baunya tidak berubah, maka boleh digunakan untuk bersuci. Jadi jika kurang dari 2 kulah tidak boleh. Namun jika lebih dari 2 kulah dan tidak berubah, maka hukumnya boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya ini adalah kamar mandi kalian, kejatuhan bangkai cicak. Kamar mandi kalian sudah lebih dari 2 kulah, yaitu 270 liter. Kejatuhan bangkai cicak. Tidak berubah baunya, kalian cium tidak bau, kalian rasa tetap tawar, kalian lihat warnanya juga tetap bening, maka hukumnya tetap menyucikan. Nah, berapa 2 kula itu? 2 kula ini menurut ulama fikih. Ulama fikih mengatakan minimal itu 2 kula. Jika dikonversi, diubah dengan ukuran kilogram, maka 2 kula sama dengan 81 kati. Ini menurut negara Syam, atau sama dengan 195,112 kilo atau 196 kilo. Kalau dikonversi kepada ukuran liter, maka kurang lebih sebanyak 270 liter air. Selanjutnya, jika diukur berdasarkan bak penampungan kamar mandi kalian misalnya berbentuk persegi 4, maka kira-kira ya panjang, lebar, dan kedalamannya masing-masing berukuran sekitar 56 cm. Mari kita ukur kamar mandi kita masing-masing. Selanjutnya, yang nomor 4 ada air suci. Airnya suci tapi makruh penggunaannya. Jadi air yang suci juga dapat menyucikan, namun makruh hukumnya untuk menggunakan bersuci. Contohnya air musyammas. Air musyammas ini diambil dari kata asyamsun, matahari. Air musyammas air yang dipanaskan pada sinar matahari yang berada pada wadah besi, logam, dan sejenisnya, kecuali wadah emas dan perak. Misalnya kalian punya tandon terbuat dari seperti ini, besi, terkena sinar matahari, mengalir, dan kita gunakan untuk bersuci, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena menurut ulama, menurut ahli, bahwa air yang berasal dari bejana wadah yang terbuat dari logam seperti ini dapat menimbulkan penyakit. Nah, itu macam-macam air berdasarkan penggunaannya. Ini hukumnya, hukum pemakaian air untuk bersuci ada 4.
yaitu air suci menyucikan, air suci tapi tidak menyucikan, ada air mutanajis dan air suci tapi makruh penggunaannya. Ada 4. Ayo kita ulangi, kita baca bersama-sama. Ada 4 macam air, yaitu pertama, air suci yang menyucikan, air suci tapi tidak air mutanajis, dan air suci menyucikan tapi makruh penggunaannya. Kita pahami bersama-sama.